Sekarang ini gelombang demo besar-besaran sedang terjadi di Indonesia menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan besar-besaran. Reformasi udah nggak cukup karena harusnya revolusi kali ya. Perubahan menyeluruh. Seandainya pemerintah kita bisa belajar dari PC dan para gamer, kayaknya masalah kayak gini nggak akan mungkin muncul, dan seandainya muncul akan bisa diselesaikan dengan cepat kali ya. Cacat logika, itulah yang sering terjadi. Jadi data-data dan statement yang dikeluarkan sama perwakilan pemerintah itu seringkali kok nggak masuk akal gitu ya. Seandainya pemerintah kita bisa menggunakan logika yang ada pada PC, masalah seperti ini harusnya nggak ada, bre. Data-data yang nggak berguna itu juga seharusnya nggak bakal muncul. Saya nggak bilang bahwa data yang dikeluarkan pemerintah adalah bohong gitu ya, tapi banyak yang tidak ada artinya, tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau dalam dunia gaming, salah satu data yang nggak ada gunanya, data yang misleading lebih tepatnya, itu dilakukan sama Sony gitu ya, dengan PS5 yang ditulis di sana bisa 4K 120. Nggak ada satuannya 120 apa, dan ini diterjemahkan sama orang sebagai 120 FPS, bahwa PS5-nya bisa menjalankan game dengan resolusi 4K 120 FPS. Pada prakteknya zong, Tetris tuh yang bisa 4K 120 FPS, sisanya nggak ada sama sekali. Belakangan akhirnya muncul omongan bahwa 120-nya itu bukan FPS tapi Hertz. Ini lebih nggak bener lagi. Mana ada PC, jadi PS5 itu kan termasuk PC gitu ya. Mana ada PC yang pakai satuan Hertz. Hertz itu satuannya monitor coy, 120 Hz, 180, 300 Hz, macam yang satu ini. Asus TUF Gaming VG27 AQML5A, monitor 27 inch terbaru dari Asus dengan resolusi 2K dan refresh rate 300 Hz bre. Menggunakan panel Face IPS yang sempurna untuk gaming dengan response time-nya yang super kencang. Ditambah lagi support AMD FreeSync Premium dan Nvidia G-Sync compatible. Dipakai desain juga mantap karena color gamutnya sampai 95% DCI-P3. Mengatur setting monitor juga lebih gampang, bisa pakai mouse keyboard lewat PC dengan software display widget center. Kalau tertarik dan pengen beli, langsung klik aja keranjang di bagian bawah video ini. Nah, sekarang kita kembali ke data yang disampaikan pemerintah yang kalau saya bilang cacat logika tadi. Salah satunya adalah data tentang kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut BPS, pendapatan per kapita Indonesia adalah 78,6 juta per tahun atau sekitar 6,5 juta per bulan. Pendapatan per kapita ini berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk, tapi sebagai bahan pembahasan di video kali ini kita anggap aja sama. Toh pada prakteknya pemerintah memang doyan banget pakai data per kapita ini untuk nunjukin bahwa ini loh rakyat gue makmur gitu ya, gajinya 6,5 juta rupiah rata-rata. Bagaimana mungkin? UMK tertinggi di Indonesia aja yang dipegang Kota Bekasi cuma 5,6 juta rupiah per bulan. Bahkan yang terendah di banyak daerah ada yang masih di angka 2 jutaan. Dan kita semua tahu ada banyak sekali pekerjaan yang gajinya di bawah UMK. Jadi kalau dibilang rata-rata pendapatan orang Indonesia di atas UMK tertinggi, kok kayaknya susah untuk dipercaya. Tapi apakah angkanya bohong? Belum tentu juga sih. Misalnya ada 10 orang yang akan dihitung rata-rata gajinya. Yang 9 orang itu gajinya 1 juta rupiah flat per bulan. Tapi yang satu terakhir ini diwakilkan oleh anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia nongol masuk di situ untuk mewakili gitu ya. Gajinya 1 miliar per bulan. Akhirnya 10 orang ini kalau di rata-rata gajinya 100 juta bre. Angkanya bener, cara ngitung rata-ratanya juga bener, tapi masalahnya gajinya diwakilkan sama Dewan Perwakilan. Nah, dalam dunia PC, dalam dunia gaming, angka rata-rata itu adalah angka bullshit yang udah nggak bisa lagi dijadikan acuan. Dan ini adalah hal yang sejak lama sudah dipahami para gamer, orang-orang yang selalu dianggap sebagai anak kecil karena hobinya main game bre, tapi logikanya malah lebih jalan. FPS, frame rate per second dari sebuah game, kalau dihitung mungkin rata-ratanya bisa aja 60 FPS, dan kalau dilihat maksimumnya mungkin bisa 100 atau lebih. Tapi ternyata gamenya nggak bisa dimainin, nge-lag parah, patah-patah. Apa yang terjadi? Padahal rata-ratanya bagus, maksimumnya aja bagus banget gitu ya. Ternyata begitu dilihat banyak terjadi frame drop, stutter. Jadi walaupun rata-rata 60 dan maksimumnya 100, dalam kondisi tertentu ternyata dia bisa ngedrop sampai 20 atau 25. Akhirnya gamenya nggak bisa dimainin. Makanya di dunia
game sekarang, dari sejak lama, angka average ini udah nggak bisa dijadikan acuan. Yang sekarang dijadikan patokan adalah angka 1% low, bahkan 0.1% low. 1% low ini adalah rata-rata 1% frame rate terendah yang dicatat. Average boleh tinggi, maksimum bisa tinggi, tapi kalau nggak bisa dimainin, nggak ada gunanya. Akhirnya yang dijadikan patokan apakah sebuah game bisa dimainkan atau enggak adalah rata-rata yang terendah, bre. Dan seandainya negara Indonesia ini adalah sebuah game, ya sekarang ini kita nggak bisa dimainin sama sekali. Karena tadi average-nya dibilang tinggi, maksimumnya tinggi banget. Ada banyak orang yang penghasilannya sampai miliaran gitu per bulan ya. Tapi ternyata rata-rata bawahnya rendah banget coy. Jadi kalau tadi ada 10 orang di survei, kalau kita pengen melihat kondisi sebenarnya, yang dijadikan acuan bukan rata-ratanya, tapi 1% terendah. Yang berarti angka 1 juta lah yang dijadikan acuan sebuah negara sehat atau enggak. Berikutnya adalah data publik tentang angka kemiskinan. Dari BPS menyatakan angka kemiskinan di Indonesia cuma 8,5%, sedangkan Bank Dunia bilang lebih dari 60%. Ini bedanya jauh banget tuh, 8,5 sama 60. Buset. Apakah salah satu ada yang bohong? Enggak juga sih ya. Tapi kok bisa? Sama-sama bener kok angkanya bisa bedanya jauh banget kayak gitu. Jawabannya karena Indonesia dan Bank Dunia menggunakan standar yang berbeda. Singkatnya, Bank Dunia menggunakan standar internasional yang digunakan banyak negara untuk menyatakan orang ini miskin atau enggak, sedangkan Indonesia menggunakan standar yang saya nggak tahu dari mana. Jadi kalau diibaratkan, saat ini Indonesia sedang bilang bahwa rakyat gue ini semuanya melek teknologi, semuanya punya PC dan udah canggih-canggih, minimal Core i7 katanya. Permasalahannya Core i7 yang mana? Soalnya ada banyak. Ya kita lihat aja standar internasional seperti apa. Ternyata di luar sana standarnya memang Core i7 tapi generasi ke-12. Begitu kita lihat ke Indonesia, ternyata yang dimaksud adalah Core i7 generasi pertama dong. Atau kalau dianalogikan dalam dunia game gitu ya, saat ini pemerintah kita sedang bilang bahwa rakyat kami sudah bisa 60 FPS. Dan itu adalah angka yang benar karena terukur memang seperti itu. Tapi ternyata resolusinya cuma 720p. Sedangkan di luar sana resolusi standarnya udah 2K, bre. Bedanya jauh banget. Selanjutnya, PC bisa berjalan nggak cukup dengan adanya hardware doang. Ada orangnya doang nggak ada gunanya. Harus ada sistemnya, operating system. Nah, saat kita pertama kali menginstal Windows semuanya baik-baik saja. Tapi begitu dipakai, diisi banyak hal gitu ya, dia tambah lama tambah berat, tambah lama tambah muncul error, belum lagi tersusupi virus dan malware, sampai akhirnya pelan-pelan yang tadinya oke jadi lambat sampai kalau nggak segera diatasi nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, kalau udah terlalu parah kayak gini, kalau saya dapat kasus servisan yang udah parah banget lah ya kalau benerin udah susah. Mereformasi tadi cuma ngilangin virusnya doang, perbaikan yang kecil-kecil itu udah nggak mempan atau at least susah banget untuk dilakukan. Jadi yang paling gampang adalah install ulang, hapus semua, reset dari awal. Kalau perlu pakai update terbaru sekalian. Jadi tadi kalau orang lain udah pakai Gen 12, ya udah kita upgrade sekalian ke Gen 12 dan Windowsnya pakai terbaru, Windows 11 update terbaru. Nah, masalahnya tadi Windows 11-nya yang terbaru butuh hardware yang baru juga. Jadi untuk bisa menerapkan sistem yang baru, sistem yang bagus, hardware-nya, orang-orangnya juga harus mengikuti. Nggak bisa pakai hardware lama dan kita berharap dia bisa menjalankan sistem yang baru. Dan hal ini nggak bisa dipaksakan. Seandainya pun kita paksain pakai ngakal-ngakalin gitu ya, soalnya ada caranya ngakalin install Windows 11 di hardware yang tua. Walaupun bisa dilakukan, hasilnya nggak akan bagus. Nge-lag, bre, nggak kuat. Jalannya bukannya cepat, malah jadi lambat banget. Jadi solusinya, hardware-nya diganti yang baru juga. Orang-orangnya diganti yang baru. Jangan pakai orang lama. Soalnya sekarang ini kalau kita ibaratkan para petinggi-petinggi di pemerintah ini adalah CPU-nya gitu ya. CPU kita terlalu jadul, bre. Salah satu orang yang bercokol di sana, yang ibu-ibu, itu udah berkarir politik sejak tahun 1987. Jadi kalau ibarat Intel, kita masih pakai Intel 80376. Kalau AMD berarti kita masih pakai CPU pertama mereka AM29K RISC. Dan operating system yang cocok untuk CPU macam itu adalah Windows 2.0. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Sistemnya gak mungkin bisa diupdate yang terbaru kalau hardware-nya tidak di-upgrade. Ujung-ujungnya waktu kumpul sama semua gamer di seluruh dunia, mereka semua lagi ngomongin Doom, yang ternyata Doom The Dark Ages gitu ya. Perwakilan Indonesia ya manggut-manggut aja karena kita baru bisa mainin Doom versi MS-DOS. Jadi gimana nih? Upgrade total sekalian?